Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya brother, sister semua? Alhamdulillah, Alhamdulillah wasyukurlah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'd. Dan kita ketemu lagi nih ya. Ya di midweek seperti biasa, tengah pekan ya. Di Rabu malam Kamis. Malam Kamis kita kajian dan menimba ilmu di Masjid Agung Al-Azhar. Ya, insyaallah. Kita berkumpul di sini apapun ini kemasannya, intinya isinya adalah majelis ilmu. Tetap kita belajar, kita nyari berkahan di sini. Semoga juga kita dan luruskan niat, saling mengingatkan diri sendiri dan juga kepada brother sister sekalian, kita meluruskan niat untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri, mengangkat kebodohan dari orang-orang terdekat kita, dan juga dari umat muslim dan juga untuk mengamalkannya. Betul sekali. Masya Allah. Dan tentunya kita juga menyampaikan salawat dan salam. Semoga selalu dicurahkan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada para istri beliau, kepada para keluarga beliau, keturunan beliau, kepada para ulama yang mengikuti beliau selalu dan juga para umatnya yang setia mengikuti tuntunan sunnah beliau SAW hingga akhir-akhir nanti. Betul sekali, dan pastinya kita juga ingin berterima kasih kepada tempat ini yang sudah menyediakan tempatnya untuk setiap hari Rabu malam membuat kajian kepada malam. Takmir Masjid ya. Betul sekali. Khususnya Takmir Masjid Agung Al-Azhar. Terima kasih banget. Yaitu YPI Al-Azhar ya. Betul, YPI Al-Azhar. Pesantren Islam Al-Azhar. Terus ada Forum Komunikasi Jamiah Al-Azhar. Iya betul, Al-Azhar Pusat ya. Al-Azhar Pusat, dan ada KI Asia. Iya, Kajian Islam Alumni Sekolah Islam Al-Azhar. Betul, dan juga para panitia yang sudah hari ini sudah men-set semua ini. Iya, dari men-setting semuanya Bada Asar tadi insya Allah ya. Bada Asar udah hadir, udah mengerahkan tenaga, pikiran, dan juga bahkan hartanya ya untuk keberlangsungan dakwah. Semoga Allah ganti semuanya dengan yang lebih baik. Dan juga para brand-brand yang sudah mensupport Derabannya. Iya, Masya Allah. Itu banyak juga berada sisters yang support kita ya. Benar, Alhamdulillah. Dari brand-brand mereka, produk-produk mereka, ada kuliner, ada fashion juga. Dan macam-macam. Macam-macam, Masya Allah. Betul. Bisa dicek di Instagram kita @the_Rabanians. Dan juga terima kasih untuk para komunitas tuli ya. Ya, alhamdulillah hadir kembali saudara-saudara kita, teman-teman kita dari Majelis Ta'lim Tuli. Ya. Dan alhamdulillah juga hadir sini ada juru bahasa isyarat JBI-nya, alhamdulillah. Semoga Allah berikan kelancaran. Dan pasti juga terima kasih untuk brother dan sister nih yang sudah selalu menyempatkan di Rabu malam. Capek-capek abis kerja mungkin, habis kuliah atau apalah, dagang. Nunggu macet ya kan. Masya Allah, macetnya itu jalanan Sudirman ya. Nah, pastinya nih Bro Hairil, yang pasti kita hari ini udah di pekan terakhir Oktober. Iya, ya kan? Betul. Jadi kalau misalkan brother dan sisters yang udah sering kesini. Ya. Di bulan Oktober ini ya, dari pekan pertama khususnya karena kita kemarin sudah sempat masih membahas tentang kitab Al-Qawaid Al-Arba. Iya, betul. Ya, dan hari ini adalah kaidah keempat. Insya Allah kaidah terakhir dari kitab tersebut. Benar. Oke. Semoga Allah mudahkan kita selesaikan malam ini ya. Amin. Kaidah ini. Amin. Karena hari ini topiknya Masya Allah ya. Masya Allah. Ini kaidah penutup banget nih. Penutup, dan hitungannya kita berarti ngabisin satu kitab dong ya bulan ini sebenarnya. Yang hadir dari awal terutama. Dan silakan rekaman juga ada buat brother sisters yang berhalangan hadir, silakan simak rekamannya ada insya Allah dari mulai awal Oktober. Betul. Dan untuk brother sisters yang belum mendapatkan kitabnya, insya Allah udah ada juga di Instagram kita @the_Rabanians. Cek aja langsung tuh di link Pinterestnya, di download ya, bisa dibaca-baca juga nanti dari kaidah di bio kita ada. Ya, sampai kaidah keempat. Nah, sebelum kita mulai, kita bagi-bagi hadiah dulu nih, biar teman-teman yang kesini effortnya makin semangat lagi untuk datang ke pekan depan ya. Betul. Pertama apa nih? Antum dulu deh. Yang suka berenang. Suka berenang? Bukan yang piaraannya berenang maksudnya. Nah, yang hari ini nih hadiahnya lucu nih untuk 4 orang pertama. Kira-kira brothers, untuk brothers dulu ya. Brothers yang suka melihara binatang. Yaitu. Ada yang piara binatang nggak? Binatangnya, Masya Allah, binatangnya ikan tapi. Ikan. Kita ada 4 orang atau nih. yang berminat mau bertanggung jawab. 4 orang angkat tangan yang suka ikan. Masya Allah banyak bro. 4 orang, yang 4 orang itu yang pertama. dua tuh udah antusias duluan tuh. Iya tadi yang 2. Yang merah sama coklat dan flanel. Sama depan ya 2 ya. Depan ya, 2 nih. Oke, yang 2 sama 2 dapat nih. Insya Allah ada teman kita ingin memberikan ikan cupangnya untuk kalian. Di belakang 2 yang flanel. Masya Allah. Iya.
Iya dong, kita pelihara mencoba bertanggung jawab dari kecil ya. Iya betul. Terus kalau dikasih ikan arwana pusing Iya. nanti yang kecil dulu. Enaknya mungkin miara ikan gak harus mandiin gitu ya. Ya iyalah kan dia kan di air. Nah sekarang untuk sisters. Gue gak pernah bro miara ikan, gak pernah bener. Makanya kita harus cek ya kan, Iya, harus yang Masya suka pelihara ikan. Nah, Semoga ada dua orang memudahkan nih. ya ikan. Iya, semoga Dipiara memudahkan. ikan Tadi ya. ada dua nih, baju hitam, baju kotak-kotak Kita sama belakang yang juga tuh berdua belakang tuh ya. kotak-kotak sama baju merah. Ya, Ya, silakan. Masya Allah. Tadi ada minat Dari lagi ikan mungkin Jepang. 2-3 orang. Jazakumullah khair tadi antusiasnya. Tapi kita terbatas hanya 4 ya. Jadi Iya, 4 benar. pertama kita. Nah sekarang sisters, untuk sisters tunjuk tangan yang datang ke 3 pekan yang lalu. Tunjuk tangan, kita ada 6 pertama dulu deh. 6 pertama. Nah, Iya berarti hadir 4-4 dengan sekarang ya. ya. Bisa 6 dicek pertama. dari panitia sisters ada 6 orang Tunjuk yang tangan, hadir. Ada 6. silakan Ya. diberikan, disalurkan. Langsung ke brothers lagi. Ya. Yang datang 3 pekan berturut-turut. 6 orang pertama. Nah tuh 1. 1, oh Masya Allah. Antum 2, 3. udah mau lagi. Nah ini baju merah nih, ini selalu datang Oh iya nih, Masya Allah. Iya. 1 yang itu coklat, 2, 3 depan sebelah kanan. Oh, selalu banyak. 4, 5, 6. 456. Tuh ya, 3. Apip, Iqbal, tolong dibantu. Ya udah jadi ada itu baju putih di Baru duduk pojok, ya? baju merah, baju putih, Ya. itu sama 3 orang Itu lagi. 3 orang baju merah, baju marun. Navy dongker, Iya. Masya Allah. Baju putih juga. Berarti tadi udah 10 ya, berarti paling enggak sisters 4 lagi ya, biar Boleh, adil. iya. Kita harus adil ini. Tapi Nah. bukan ikan ya? Hah? Bukan ikan. Untuk sisters mungkin yang pertama kali. Iguana. Oh enggak. Susah banget, buaya. Buaya. Jangan. Jadi piara itu. 4 orang pertama yang baru pertama kali datang ke Darabanians. Oh iya, Orang pertama. sisters. Bisa dicek 4 orang pertama yang baru hari ini datang ke Rabanians. Nah, siap. Silakan langsung disalurkan panitia yang hadiahnya ngurusin. ya. Semoga bisa istiqomah berikut datang lagi. Betul, karena pekan depan juga udah Masya Allah nih ya, Ustaz yang akan Iya, hadir nanti di insya Allah. Darabanians. Betul. Tungguin aja di @Darabanians. Betul. Kita langsung aja yuk. Ayo, Sudah semakin larut Judulnya malam. lebih parah sekarang judulnya. Waduh, Iya. kira-kira apa itu yang lebih parah sekarang? Itu judulnya lebih parah sekarang. Iya, kira-kira apa aja tuh? Kita Banyak lihat aja banget ya. Iya, Nah, kayaknya makanya agak ngeri, alhamdulillah agak hari ini ngeri. juga. Soalnya kita hidup zaman sekarang nih. Betul sekali, Iya. bukan zaman dulu. Iya. Yang pastinya ntar hari ini udah ada Ustadz Ahmad Bazer, Alhamdulillah sudah bersama kita. Benar, Hafizahullah yang Ta'ala. akan nanti menjelaskan perihal tentang topik hari ini, kaidah keempat dengan judul lebih parah Iya, sekarang. tapi sebelumnya untuk menambah keberkahan ilmu Oh yang iya, kita betul. akan kita ambil dari ahli ilmu. Ya, Sekiranya untuk adab ilmu merapat lagi mendekat teman-teman ke di belakang, arah brothers. mendekat ke pusat ilmu gitu ya, ke sumber ilmu. Kita lebih dekat. Yang nggak ada uzur, nggak ada kebutuhan untuk nyender, punggungnya Betul. masih kuat. Biar lebih semangat. Iya. Karena nih di AC dingin banget hari ini nih. Iya Masya benar, Allah. lumayan hangat kali Jadi ya. kita bisa hangat-hangatan ya. Ya, ini pakai lengan panjang Itu ada tujuan ya. kebiasaan emang. Iya, emang. Oh, Dingin umur bro. ya? Umur. Dingin. Iya, lumayan kayaknya. Tulang yang umur. Siap. Masya Begitu Allah, barakallahu kita fikum. langsung aja kali ya undang Ustadz Ahmad Bazer untuk ke depan. Persilahkan. Siapkan catatan Brother and Sisters agar semakin menggapai keberkahan dalam kajian hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat antum? Alhamdulillah, sehat Ustadz. Beratnya lagi turun, alhamdulillah. Hah? Anak turun. Oh, Masya Allah, pikir anak. Antum kayaknya juga turunan nih Ustadz. Berarti Ustadz main bola terus Ustadz? Turunan apa? Nah. Masya Allah. Maaf ya Ustadz ya, nggak bermaksud nih. Nah Ustadz, hari ini adalah di pekan terakhir di bulan Oktober. Yang kita masih membahas tentang kitab Al-Qawaid Al-Arba. Nah. Yang hari ini adalah kaidah keempat. Yang Kaidah kemarin terakhir ya? kita kaidah pertama sudah membahas tentang muslim tapi musyrik dan menjadi tidak musyrik. Terus kita juga sudah membahas yang lain juga di kaidah kedua dan ketiga. Dan hari ini dengan topik yang mungkin bisa dibilang lebih parah dibanding zaman dulu ya Ustadz ya. Nah emang terlihat sekali ya Ustadz ya, banyak banget yang kita rasakan bahwa bisa dibilang kaidahnya atau tauhidnya kita tuh udah alert istilah gitu ya Ustadz ya. Bisa dibilang. Mungkin Ustadz silakan materinya dijelaskan pada kami. Nah, jazakallah khair. Oh iya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian, yang semoga Allah tabaraka wa taala berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah curahkan, Allah berikan kepada diri kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya, karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat duduk dan hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah azza wa jalla ini. Tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, duduk sejenak di majelis ilmu, duduk sejenak di salah satu taman-taman surga di dunia, dan mudah-mudahan duduknya kita di sini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah tabaraka wa taala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah pembahasan bab yang terakhir dari kitab Qawaidul Arba', 4 kaidah tentang masalah kesyirikan. Dan ana dapat jatah yang terakhir nih, yang keempat, yang judulnya apa? Lebih parah sekarang. Apanya yang parah? Tapi sebelumnya kita mereview sejenak dari 3 kajian yang sudah antum lewatkan dan antum masukkan ke dalam akal dan juga hati antum. Dan ana yakin antum hafal semua 3 kaidah kemarin. Betul ya? Nggak ada yang jawab, masya Allah. Saya paham. Angkat tangannya. Kaidah pertama apa? Fadhal. Mik. Bismillah. Ahsanallahu Ustaz. Untuk kaidah yang pertama membahas terkait orang-orang kafir zaman dahulu mempercayai bahwa Allah Maha Pencipta, Allah Maha Menguasai dan sebagainya, tetapi mereka masih mengibadahi sesuatu selain Allah. Untuk kaidah yang kedua, sabar, tenang, masya Allah. Minta satu aja, masya Allah, tenang. Barakallahu fiik, masya Allah, betul. Orang-orang kafir terdahulu mereka mempercayai tentang tauhid rububiyah, betul ya? Rabb, bahwa Allah azza wa jalla yang maha mencipta, Allah tabaraka wa ta'ala yang mengatur alam semesta, memberikan rizki, menguasai, memiliki, menghidupkan, mematikan. Mereka yakin itu. Tapi mereka tidak mentauhidkan Allah dalam masalah ibadah, atau mereka tidak mentauhidkan Allah dalam masalah uluhiyah atau ubudiyah. Barakallahu fikum. Itu yang pertama. Yang kedua, angkat tangan. Kaidah kedua. Antum lagi, insyaallah. Kaidah fadhal. Kontrak ketiga, sister, betul ya? Bismillah. Kaidah yang kedua yaitu tentang alasan para orang kafir terdahulu menyembah selain Allah, yaitu untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah atau mendapatkan syafaat. Barakallahu fikum, masyaallah. Barakallahu fikum. Bahwa para ulama mengatakan, di antaranya penulis kitab muallif berkata bahwa orang-orang kafir terdahulu itu tidak menyembah
langsung kepada patung atau berhala mereka. Ini awal-awalnya sebenarnya. Tapi mereka menjadikan berhala atau patung tersebut apa? Perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Atau menjadikan berhala atau patung tersebut memberikan syafaat kepada mereka. Padahal ternyata syafaat itu hanya kepunyaan siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah azza wa jalla menyuruh kita untuk beribadah langsung kepada Allah tanpa adanya apa? Perantara. Barakallahu fikum. Itu yang kedua. Yang ketiga sister. Antum telat, antum yang kedua harus tadi, Masya Allah. Yang ketiga sister. Ada panitia di sana? Angkat tangan. Kaidah ketiga apa? Mana dia ini? Sis? Itu lagi berjalan. Oh, lagi OTW. Mikrofonnya. Lagi OTW. Bismillah, untuk kaidah ketiga, kesyirikan adalah menyekutukan Allah dengan makhluknya di dalam peribadatan. Zaman dahulu orang-orang kafir ada yang beribadah bukan hanya kepada Allah tapi menyembah berhala, pohon, api, dan lain sebagainya, Ustaz. Nah, itu dia. Jadi yang namanya kesyirikan bukan hanya menyembah berhala atau patung saja. Tapi yang namanya kesyirikan ketika seseorang itu menyembah kepada selain Allah, dan itu bukan hanya apa? Bukan hanya berhala dan patung. Contohnya orang-orang saleh, menyembah orang-orang saleh, betul ya? Dari para nabi, para wali, orang-orang saleh di antara mereka, atau makhluk Allah yang luar biasa baiknya itu malaikat, mereka menyembah malaikat, nggak boleh. Jadi kesyirikan itu bukan hanya menyembah berhala dan patung, tapi juga menyembah kepada selain itu, yaitu menyembah kepada selain Allah, pohon, kemudian apa? Matahari dan seterusnya. Jadi bukan hanya menyembah berhala dan patung. Barakallahu fiki. Nah, itu 3 kaidah. Nah, ini sekarang kita akan bahas kaidah yang keberapa? Yang keempat. Kaidah yang keempat. Sebelumnya ikhwan, kita tahu bersama di antara musibah terbesar kaum muslimin zaman sekarang adalah ketidakpedulian mereka terhadap ilmu agama. Perhatikan baik-baik. Ini sumber dari segalanya nih. Jauhnya mereka dari ilmu agama yang benar. Ketidakpedulian mereka tentang ilmu agama yang benar menjadikan mereka jauh dari al-haq, kebenaran. Sibuknya mereka dengan urusan duniawi mereka menjadikan mereka lupa dan lalai untuk menuntut ilmu agama mereka. Maka perhatikan baik-baik ini, subhanallah. Ini yang menjadi, kata para ulama, sumber utama dari segala macam sumber. Karena banyak, subhanallah, ini diantara sumbernya nih. Jauhnya kaum muslimin dari ilmu agama yang benar. Subhanallah. Dan syaitan sudah bersumpah di hadapan Allah Azza wa Jalla akan menyesatkan seluruh manusia. Dan di antara yang syaitan sesatkan pertama kali, caranya adalah agar manusia tersebut berbuat kesyirikan. Ini paling berhasil ini. Syaitan, iblis laknatullah alaih, ketika menjadikan manusia itu berbuat kesyirikan, wah, berhasil luar biasa berarti ini. Luar biasa berhasil. Allah Azza wa Jalla mengabadikan sumpah iblis dalam Al-Quran dalam banyak ayat, di antara dalam surah Al-A'raf ayat ke-16. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata, fabima aghwaytani. Ba dalam ayat itu, huruf ba dalam ayat itu ba al-qasam, ba sumpah. Demi perbuatanmu ya Allah yang telah menyesatkan aku, ini kata iblis nih. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim, maka aku akan sesatkan mereka semua dari jalanmu yang lurus. Ini sumpah iblis nih. Dan bisikan paling pertama iblis kepada manusia agar manusia itu berbuat kesyirikan. Ini paling top udah. Kalau manusia itu berbuat kesyirikan, selesai sudah. Menemani iblis tersebut dalam neraka jahanam, khalidina fiha, bayangkan, kekal di dalamnya.
manusia tersebut mati membawa dosa kesyirikan, tidak sempat bertaubat dari dosa kesyirikan tersebut, jadi temannya iblis di neraka, khalidina fiha, kekal. Makanya misi yang paling pertama ini jelas, menjadikan apa? Manusia itu berbuat kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, apalagi zaman sekarang, tipu daya syaitan kepada manusia itu jelas lebih parah. Di antaranya tentang masalah kesyirikan ini. Lebih parah kesyirikan yang terjadi pada zaman sekarang itu lebih parah daripada zaman terdahulu. Kenapa? Karena iblis selalu apa? Memberikan syubhat, memberikan bisikan kepada manusia agar manusia tersebut selalu terjatuh ke dalam perbuatan kedurhakaan, di antara paling besar adalah kesyirikan kepada Allah. Kita baca kaidah yang keempat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, penulis berkata, al-qa'idatur rabi'ah, kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin, sesungguhnya musyrikin pada zaman kita, ini Syekh menyebutkan ini ketika beliau abad ke-12 kurang lebih, apalagi zaman sekarang nih ikhwan, betul ya? Sesungguhnya musyrikin zaman sekarang aghladu syirkan minal awwalin, itu lebih parah daripada kaum musyrikin zaman terdahulu, itu zaman Nabi SAW. Kenapa? Beliau menyebutkan salah satu alasan, karena ada banyak ikhwan, kalau kita sebutkan ada 9. Kalau kita sebutkan ada berapa? 9. Kalau memang waktunya cukup kita akan sebutkan nanti. Salah satu alasannya beliau mengatakan li'annal awwalin yusyrikuna fir rakha wa yukhlisuna fi syiddah, karena orang-orang musyrikin terdahulu mereka melakukan kesyirikan ketika firraha, dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, dalam keadaan penuh kenikmatan, mereka berbuat syirik tuh. Wa yukhlisuna fi syiddah, tapi mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah ketika dalam keadaan sulit. Nah, jadi apa? Zaman dulu berbuat kesyirikannya ketika apa? Senang, dapat banyak nikmat, nah, mereka syirik tuh, lupa sama Allah. Tapi ketika dalam keadaan syiddah, mereka apa? Ikhlas. Mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Bayangkan, subhanallah. Kemudian beliau mengatakan wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir rakha wa syiddah. Sedangkan musyrikin zaman kita ini kesyirikannya itu daim, selalu. Maksudnya apa? Baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan sulit, dua-duanya berbuat syirikan. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan mungkin ketika dalam keadaan syirik, ketika dalam keadaan sulit lebih parah kesyirikannya kalau zaman sekarang. Wa dalil qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-65, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Apabila mereka naik ke atas perahu, atas kapal, maka mereka mengikhlaskan doa kepada Allah, kepada tabaraka wa taala. Maksudnya apa? Mereka naik di atas kapal, kemudian kapal itu diombang-ambingkan dengan ombak yang besar. Nanti kita akan sebutkan beberapa dalil yang lain selain ini. Maka mereka apa? Mengikhlaskan doa ibadah hanya kepada Allah. Ini berarti ke dalam keadaan apa? Syiddah, betul ya? Dalam keadaan sulit. Kenapa? Karena mereka tahu dalam keadaan seperti itu tidak ada yang bisa menolong mereka kecuali siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Tapi ketika Allah azza wa jalla selamatkan mereka ke daratan, balik lagi mereka berbuat kesyirikan. Balik lagi mereka berbuat apa? Kesyirikan. Dalil menunjukkan bahwa orang-orang musyrikin terdahulu masih lebih mending syiriknya. Tapi ya syirik, sama-sama syirik. Bukan berarti mending syiriknya berarti baik Pak Ustadz. Enggak. Yang namanya syirik pasti buruk, betul ya? Maksudnya apa? Ternyata zaman sekarang ini, kaum musyrikin zaman sekarang lebih parah daripada zaman terdahulu. Lihat, ketika Syekh menyebutkan tuh yang pertama tuh, mereka mengimani tauhid rububiyah tapi tidak mengimani tauhid uluhiyah. Yang kedua, kemudian mereka menjadikan perantara sesembahan mereka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah ataupun syafaat. Yang ketiga, mereka bukan hanya menyembah patung dan berhala yang lain. Oh, berarti sama dong sama
musyrikin zaman sekarang. Enggak, kata beliau. Lebih parah musyrikin zaman sekarang, kata beliau. Subhanallah, di antara salah satu sebab yang menjadikan orang-orang musyrikin zaman sekarang, kata beliau, itu lebih parah daripada musyrikin zaman terdahulu. Ayat yang lain. Ayat yang lain, ikhwan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nahl, surah ke-16, ayat 53 dan 54. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apa saja nikmat yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah tabaraka wa taala. Thumma idza massakumud durra fa ilaihi taj'arun, dan bila kalian ditimpa kemadaratan maka hanya kepadanya lah kalian meminta pertolongan. Ini orang dulu nih, musyrikin zaman dulu nih, ketika mereka ditimpa kemadaratan maka mereka apa? Kepada Allah mereka minta pertolongan. Thumma idza kashafad durra ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Kemudian apabila dia telah menghilangkan kemadaratan itu dari kalian, itu Allah telah menghilangkan kemadaratan itu dari kalian, maka tiba-tiba sebagian dari kalian menyekutukan Rabbnya dengan yang lain. Ya, ini menunjukkan sama tuh. Zaman terdahulu ternyata musyrikin lakukan kesyirikan firraha, ketika dalam mendapatkan kesenangan. Ayat yang lain dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 67. Surah 17 ayat 67. Wa idza massakumud durra fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Dan apabila kalian ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kalian seru kecuali Dia. Subhanallah, lihat. Kalian ditimpa bahaya di lautan, hilang tuh siapa yang kalian seru di dunia tuh atau di daratan kecuali Dia, kecuali Allah. Maka ketika Allah menyelamatkan kalian ke daratan, kalian berpaling. Dan manusia itu selalu tidak berterima kasih. Allahu Akbar, selalu kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir, ayat keempat dalam surah Luqman, surah 31 ayat 32. Surah 31 ayat 32. Mantap ini. Wa idza ghashiyahum maujun kadzulali da'u Allah mukhlishina lahuddin. Dan apabila mereka ditimpa dengan ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasidun wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Maka ketika Allah menyelamatkan mereka ke daratan, lalu sebagian mereka telah menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar. Allahu Akbar. Dan ayat-ayat tentang masalah seperti ini luar biasa banyaknya. Ini sebab yang pertama mengapa kaum musyrikin zaman sekarang ternyata lebih parah daripada kaum musyrikin zaman terdahulu. Yang kedua, sebab yang kedua, kaum musyrikin terdahulu menyembah orang-orang saleh di antara mereka. Kaum musyrikin terdahulu menyembah orang-orang saleh di antara mereka. Jadi yang mereka sembah itu ternyata orang-orang saleh atau makhluk Allah yang baik, contohnya malaikat. Jadi bukan hanya orang tapi juga makhluk Allah, contohnya malaikat. Dan malaikat kita itu bersama baik. Jadi yang mereka sembah zaman terdahulu kaum musyrikin itu orang-orang saleh. Tapi kaum musyrikin zaman sekarang yang mereka sembah siapa? Nah, orang-orang yang kata beliau orang-orang yang fasik, orang-orang yang berbuat dosa kerjaannya. Bayangkan, subhanallah. Kan dari sisi ini bisa kita lihat ya, dua-duanya syirik, betul, haram, nggak boleh, jelas. Tapi kalau orang soleh disembah sama orang fasik, orang yang bahasa kita apa ya, bejat lah, tanggung-tanggung, subhanallah. Maka mana lebih parah? Maka jelas orang-orang yang apa?
Orang yang fasik, orang yang durhaka kepada Allah, mereka sembah dan mereka tahu ini mereka orang ini orang yang fasik, mereka tetap sembah. Bayangkan. Allahu akbar, subhanallahil azim. Di antara dalilnya, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Nuh, surat 71 ayat 23. Surat 71, surat Nuh ayat 23. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, janganlah sekali-sekali kalian meninggalkan penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan kalian. Dan jangan pula sekali-sekali kalian meninggalkan penyembahan kepada Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Berapa nama tuh? 5 nama. 5 tempat. Ya. 4 atau 5? 5. Bandel dibilang 5 nih, subhanallah. Kan 4, 5. Betul? 5 kan? Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. 5. Betul? Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan 5 nama ini? Asma'u rijali salihin min qaumi Nuh. Nama-nama tadi, 5 nama tadi itu nama-nama orang saleh di kaum Nabi Nuh. 5 nama ini nama orang apa? Nama orang saleh di kaum Nabi Nuh, kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini. Ini pertama kali terjadinya kesyirikan nih. Pertama kali terjadinya kesyirikan di atas muka bumi ini setelah ribuan tahun setelah Nabi Adam. Nih, makanya Allah Azza wa Jalla utus Nabi Nuh alaihissalam ke tengah mereka. Jadi 5 nama ini itu 5 nama orang saleh. Jadi ketika 5 orang ini hidup di atas muka bumi ini, mereka baik. Mereka soleh luar biasa. Ketika 5 orang ini meninggal, syaitan membisikkan kepada mereka untuk mengenang jasa orang ini, bikin patung lah. Nah, perhatikan nih. Bikin patung 5 orang ini. Sehingga ketika melihat lewat, oh ini orang baik nih, kita harus contoh nih. Jilun ba'da jil, generasi berganti dengan generasi, 100 tahun, 200 tahun, patung-patung tadi apa? Disembah oleh mereka. Ini pertama kali terjadinya kesyirikan di atas muka bumi ini nih. Jadi 5 nama tadi tidak lain tidak bukan apa? 5 nama orang-orang saleh. 5 nama orang-orang saleh. Siapa aja namanya tadi? Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan juga Nasr. Tapi kalau zaman sekarang, Allahu Akbar, kaum musyrikin zaman sekarang, mereka menyembah manusia yang berbuat kefasikan kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka tahu, bayangkan. Mereka tahu, subhanallah. Nah, ini diantara sebab yang kedua kenapa musyrikin zaman sekarang aghladu syirkan, lebih parah kesyirikannya daripada musyrikin zaman terdahulu. Yang kedua. Dan Syekh sebenarnya menyebutkan contoh apa? Ngalap berkah kepada seseorang yang dianggap ini orang baik, tapi ternyata ketika ditelusur dia adalah orang yang buruk luar biasa. Dan untuk makan temukan insya Allah cerita-cerita seperti ini masyarakat banyak luar biasa. Yang ketiga, sebab yang ketiga, kenapa musyrikin zaman sekarang itu lebih parah kesyirikannya daripada zaman terdahulu. Musyrikin zaman terdahulu berbuat kesyirikan hanya pada masalah uluhiyah atau tauhid uluhiyah. Musyrikin zaman dulu mereka berbuat kesyirikan kepada Allah dalam masalah atau dalam tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah dalam perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk di sini maksudnya ibadah makhluk kepada Allah. Nah, mereka syirik di situ tuh, di uluhiyah. Tapi mereka meyakini tauhid rububiyah, mereka meyakini tauhid asma wa sifat. Mereka yakin tentang masalah itu. Perhatikan nih ikhwan, contoh Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Kakek Nabi SAW. Ketika ada cerita Abraha ingin menyerang Ka'bah, ketika di satu daerah namanya Mughammas. Mughammas ini sudah dekat masuk ke Mekah, sudah kelihatan Mekah. Abraha bikin kemah di situ, kemudian mengambil
unta-unta yang digembalakan di daerah itu milik orang-orang Quraisy. Ternyata di antaranya 200 unta milik Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib datang ke Abraha, masuk ke kemah Abraha, kemah kerajaan. Abdul Muttalib ini kawan, orangnya itu punya haibah yang tinggi. Tahu haibah? Apa sih ini haibah ini, subhanallah. Haibah itu wibawa yang tinggi. Jadi orang ketika melihatnya, dan ganteng, keren Abdul Muttalib ini. Orang ketika melihatnya segan. Abraha turun dari singgasananya, bayangkan ketika Abdul Muttalib masuk, turun dari singgasananya, duduk di bawah sama Abdul Muttalib. Tapi ketika Abdul Muttalib berbicara, Abdul Muttalib ternyata bukan meminta ente jangan nyerang Ka'bah, enggak. Balikkan 200 onta aku yang engkau sita, yang engkau ambil. Kata Abraha, pertama kali engkau datang ke sini aku sampai turun dari singgasanamu karena haibahmu. Tapi ternyata engkau minta cuma 200 ekor unta. Aku ingin menyerang tempat yang sangat engkau muliakan ini. Apa kata Abdul Muttalib? Ana Rabbul Ibil. Saya Robnya ibil. Rob itu diartikan bisa apa? Pemilik. Saya pemiliknya unta ini. Wa Rabbul Ka'bah huwallah. Dan Robnya Ka'bah itu Allah. Dia rububiyah enggak tahu ya, betul ya? Rabbul Ka'bah huwallah. Sayamna'uka. Allah Azza wa Jalla pasti akan menghalangi dirimu. Abraham mengatakan hari ini dia enggak bisa menghalangi diriku. Sombong. Maka terjadilah yang dalam surat apa? Al-Fil. Syahid dari bahasan kita adalah orang-orang Quraisy terdahulu, mereka meyakini tentang rububiyah, bahkan mereka meyakini tentang asma wa sifat. Tapi mereka menyimpangkan ibadah kepada selain Allah, itu tauhid uluhiyah, mereka jatuh di situ. Orang-orang zaman sekarang tauhid uluhiyah syirik, tauhid rububiyah syirik, tauhid asma wa sifat syirik. Betul? Contoh di antara tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Perbuatan Allah banyak, betul? Salah satu perbuatan Allah mengatur alam semesta, mengatur jagat raya, betul? Berapa banyak kaum muslimin zaman sekarang masih percaya adanya pawang apa? Hujan. Pawang apa? Hujan, dengan dalih kearifan lokal. Kan dalil itu tuh. Ini syirik dalam rububiyah ya kawan. Mana bisa kita dalil kearifan lokal gara-gara ini? Satu-satunya zat yang bisa mengatur jagat raya ini Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla bisa menurunkan hujan pada saat musim kemarau yang sangat paceklik luar biasa. Dan itu kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan sebaliknya Allah Azza wa Jalla bisa menjadikan musim panas luar biasa pada saat musim hujan yang sangat lebat luar biasa. Dan itu hak Allah Azza wa Jalla. Itu kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Fa'alun lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan yang Allah kehendaki. Orang zaman sekarang pakai cabai, pakai bawang, pakai ini, betul ya? Ini kita nggak bicara tentang BMKG yang nyebarin garam, itu beda cerita. Kenapa? Karena itu ilmiah. Dan itu pun nggak pasti. Betul ya? Karena nyambungnya apa? Cabai, bawang. Kalau makan nasi goreng enak di nasi goreng itu, subhanallah. Digantung pakai fala haula wala quwata illa billah. Subhanallah, bayangkan ini kan. Betul? Tauhid asma wa sifat, mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Di antara nama Allah Azza wa Jalla apa? Al-Alim, Maha mengetahui. Kita mengetahui, Allah mengetahui. Tapi bedanya Allah Maha mengetahui, pengetahuannya enggak ada terbatas. Berapa banyak kaum muslimin zaman sekarang ketika barangnya hilang, datangnya kemana? Datangnya kemana? Orang tidak pintar, para tidak normal. Karena nggak normal itu, kalau normal nggak mungkin ya begitu. Kan gitu, para tidak normal. Dia meyakini orang ini mengetahui di mana barang hilang itu, betul ya? Sahih? Di mana barang hilang itu? Subhanallah. Nabi SAW nggak tahu. Rasulullah SAW nggak tahu kecuali Allah yang kasih tahu. Kenapa? Ghaib. Nama dan sifat Allah diantaranya subhanallah as-sami' al-basir al-alim. Berapa banyak orang zaman sekarang meyakini adanya orang yang mengetahui yang ghaib. Allahu Akbar, subhanallah. Berapa banyak dalil dalam Al-Quran juga As-Sunnah yang menjelaskan yang tahu ghaib hanya siapa? Allah Azza wa Jalla, mafatihul ghaib.
Kunci-kunci gaib itu hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahuinya. Tapi dia meyakini. Bahkan yang lebih parah apa? Dia meyakini wali fulan ini bisa mendengar ketika kita ngomongin di sini nih, dia bisa dengar di sana tuh. Ada ininya kali, ada apa namanya? Kalau ini ada sadapnya, ada sadapan kali menyadapnya, baru kedengeran. Kalau nggak ada sadapnya nggak ada kedengeran, subhanallah. Coba perhatikan ikhwan, subhanallahil azim. Allahu akbar, Allahul musta'an. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Luqman ayat ke-25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Dan sungguh jika engkau ya Muhammad tanyakan kepada mereka musyrikin Quraisy, siapa yang ciptakan langit dan bumi, mereka pasti akan jawab Allah. Berarti mereka meyakini yang ciptakan langit dan bumi siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Ayat yang lain ini lebih luar biasa lagi, dalam surat Yunus ayat 31. Surat 10 Yunus ayat 31. Qul, katakan ya Muhammad, katakan kepada mereka, man yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapakah yang memberikan rizki kalian dari langit dan dari bumi? Amman yamlikus sam'a wal absar, siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mematikan yang hidup, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah, maka mereka akan jawab Allah. Faqul, katakan kepada mereka ya Muhammad, afala tattaqun, kenapa mereka enggak bertakwa kepada Allah? Betul ya? Padahal mereka tahu loh. Kenapa mereka enggak bertakwa kepada Allah? Contohnya apa? Kenapa mereka enggak mengikuti perintah Allah? Perintah Allah paling besar apa? Mentauhidkan Allah. Kenapa enggak mereka tauhidkan Allah? Padahal mereka tahu yang memberikan rezeki dari langit dari bumi Allah, yang kuasa memberikan pendengaran, penglihatan Allah tabaraka wa ta'ala, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup Allah, mengatur segala urusan Allah. Kenapa ente nggak bertakwa sama Allah? Ini orang apa? Musyrikin zaman terdahulu nih. Adapun musyrikin zaman sekarang, Allahu akbar. Bukan hanya uluhiyah mereka simpangkan, rububiyah, asma wa sifat pun apa? Mereka berbuat kesyirikan pada hal-hal tersebut. Na'udzubillah min dzalik. As-salatu al-afiyah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Yusuf surah ke-12 ayat ke-106. Ini Allah sebutkan tentang orang-orang musyrikin, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain. Nah, dan masih ada yang lain masih ada yang lain, contoh-contoh yang lain. Tapi nanti kita akan sebutkan lagi yang lain. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itu yang keberapa tuh? Yang ketiga, yang keempat. Yang keempat. Ini masih ada nyambungnya sedikit nih. Orang musyrikin pada zaman terdahulu meyakini bahwa mereka menyelisihi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang musyrikin pada zaman terdahulu meyakini, mereka yakin, mereka tahu bahwa mereka menyelisihi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang musyrikin pada zaman sekarang, sebaliknya apa itu? Merasa berada di atas jalan kebenaran, merasa berada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, nasehatin orang
yang sulit itu kalau orang itu menganggap dirinya benar. Wah, itu repot itu. Sulit luar biasa. Kenapa? Ente nasihatin orang itu menganggap dirinya benar, betul ya? Ini nggak boleh begini gini. Loh, ana benar, ente kali yang salah. Nah, bingung kan antum? Tapi kalau nasihatin orang dia tahu dirinya salah, nah itu biasanya lebih mudah tuh. Biasanya, karena itu semua taufik dari Allah, jelas hidayah. Nah, ini yang jadi masalah adalah kaum musyrikin zaman terdahulu, mereka tahu nih, mereka menyelisihi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh, berapa banyak orang musyrikin di Mekkah yang mengetahui apa yang dikatakan Nabi SAW ini pasti akan terjadi, pasti benar. Saya mau tanya, angkat tangannya. Budaknya Bilal, siapa namanya? Budaknya Bilal bin Rabah yang menyiksa Bilal, yang nyiksa Bilal sampai apa? Batu di atasnya dan seterusnya. Fadhal. Barakallahu fikum. Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Antum tahu ikhwan, Umayyah bin Khalaf ini sudah divonis oleh Nabi SAW, dia akan dibunuh nanti oleh orang kaum muslimin. Umayyah bin Khalaf ini akan dibunuh oleh kaum muslimin. Umayyah bin Khalaf tahu, subhanallah. Ada teman dekatnya dari kota Madinah, namanya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad itu teman dekatnya dari kota Madinah. Jadi kalau Sa'ad bin Mu'ad sampai ke Mekah, maka Sa'ad bin Mu'ad ini pasti ketemu dengan Umayyah bin Khalaf, karena teman dekat luar biasa. Tiba-tiba ketika Sa'ad bin Mu'ad ke Mekah, dia ingin tawaf di Baitullah, ingin ibadah dan seterusnya, dia ketemu Abu Jahal. Dia ketemu oleh Abu Jahal saat ini. Maka kemudian Abu Jahal mengatakan, siapa ini? Musuh kita bisa tenang luar biasa tawaf di Baitullah. Karena dia sudah dapat jaminan dari Umayyah bin Khalaf. Maka Sa'ad bin Mu'ad orang yang berani luar biasa kan, ini jagoannya Ansar luar biasa. Maka dia lawan tuh apa? Abul Hakam panggilannya nih, Abu Jahal. Maka Umayyah bin Khalaf mana bantu Abu Jahal. Wahai Sa'ad bin Mu'ad, jangan kau tinggikan suaramu di depan Abul Hakam. Maka Sa'ad bin Mu'ad marah. Engkau temanku nih, kenapa engkau bela dia? Gitu. Benar ternyata Rasul SAW, Rasul kita kaum muslimin pasti akan bunuh engkau nanti ketika itu. Oh, kaget Umayyah bin Khalaf. Ah, Muhammad mengatakan itu? Di mana aku dibunuh? Di Mekah atau di luar Mekah? Rasul nggak ngomong. Kata Sa'ad bin Mu'ad, Rasul nggak ngomong. Di Mekah atau luar Mekah, subhanallah. Rasulullah SAW nggak ngomong. Lihat, mereka tahu ketika Rasul SAW mengatakan itu pasti apa? Akan terjadi, subhanallah. Tapi mereka nggak mau beriman. Ini bahayanya manusia ketika hati mereka sudah dikunci mati oleh Allah, ikhwan. Ketika dikunci mati sama Allah, nggak ada siapapun yang bisa berikan hidayah, siapapun. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Yang Allah berikan hidayah, nggak ada yang bisa sesatkan siapapun. Yang Allah sesatkan, nggak ada yang bisa berikan hidayah sama sekali, subhanallah. Dan mereka faham tentang dakwah Nabi SAW ini benar. Yang lebih parah lagi, walaupun ini bukan musyrikin, ini ahlul kitab, itu Yahudi dan Nasrani. Yahudi di kota Madinah. Ini sebagai contoh aja. Mereka tahu Muhammad SAW ini benar, betul ya? Makanya mereka sudah ada di kota Madinah sebelum Nabi SAW dihijrah ke Madinah, betul ya? Kenapa? Karena kota Madinah ada dalam kitab Taurat. Ini ciri-cirinya banyak pepohonan kurma seperti ini, seperti mereka tahu masalah itu. Tapi tidak beriman dari mereka kecuali hanya segelintir saja. Bayangkan, subhanallah. Kenapa? Datangnya bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail, nggak mau beriman. Sombongnya luar biasa. Tapi mereka syahid bahasa kita, walaupun mereka bukan musyrik, mereka ahlu kitab maksudnya, mereka kufur. Tapi apa? Mereka mengetahui dakwah Nabi SAW ini benar. Adapun orang zaman sekarang, musyrikin zaman sekarang, ternyata mengetahui, meyakini bahwa apa yang mereka yakini sekarang itulah yang kebenaran. Ini repot. Ini yang keberapa? Keempat. Yang kelima. Yang kelima. Orang musyrikin zaman terdahulu menjadikan sesembahan mereka
Orang musyrikin zaman terdahulu menjadikan sesembahan mereka sebagai perantara. Ini yang kedua nih. Kaidah yang kedua. Orang musyrikin zaman terdahulu menjadikan sesembahan mereka sebagai perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi mereka jadikan sesembahan mereka ini untuk sebagai perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Adapun orang musyrik pada zaman sekarang, adapun orang-orang musyrikin pada zaman sekarang malah menjadikan sesembahan mereka sebagai Tuhan yang dimintai langsung. Berarti lebih parah mana? Sekarang. Adapun orang musyrik pada zaman sekarang atau pada zaman now, malah menjadikan sesembahan mereka sebagai Tuhan yang dia minta secara langsung. Jadi mereka menganggap Tuhan ini atau sesembahan ini bisa mengabulkan doa mereka, bisa mengangkat keburukan atau kemadharatan mereka, bisa memberikan manfaat kepada mereka. Maka syirik akbar luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Allah menyebutkan dalam surah Az-Zumar apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya Muhammad, kami enggak menyembah mereka. Allah berikan ini dalam Al-Quran loh, orang Quraisy perkataannya. Ma na'buduhum, kami enggak menyembah mereka. Kami enggak menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, enggak. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali kami hanya menjadikan mereka perantara untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Lihat subhanallah. Nah, saya mau tanya nih. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan patung, betul ya? Dengan berhala atau dengan berbagai macam yang mereka sembah, kan gitu. Patung dan berhala ini bisa memberikan manfaat atau madarat sama kita? Bisa enggak? Gak bisa. Bedanya apa? Kalau kemudian kita menjadikan perantara itu mayit, orang sudah mati. Bisa difahami? Orang yang sudah mati. Kita jadikan perantara mayit ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Apa bedanya? Sama gak bedanya? Ini patung gak bisa berikan manfaat kepada kita, gak bisa menolak madarat diri kita. Bahkan patung digampar gak bakal balas, betul? Nah ini mayit, jenazah, bisa berikan madarat ke kita? Bisa berikan manfaat ke kita? Bisa. Kalau gampar balas? Di film, kalau di film bisa, kalau di realnya nggak bisa, betul ya? Apa bedanya sekarang? Betul ya? Berapa banyak kaum muslimin datang ke kubur-kubur yang mereka anggap itu orang soleh, betul? Kemudian mereka menjadikan perantara dari orang soleh itu untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini patung nggak bisa apa-apain kita, ini jenazah nggak bisa apa-apain kita. Apa bedanya? Logikanya gampang ya, betul ya? Perhatikan baik-baik, subhanallah. Yang lebih parah zaman sekarang adalah mereka menjadikan apa? Sesembahan tersebut sebagai Tuhan yang mereka minta. Yang mereka yakin Tuhan ini atau sesembahan ini dapat memberikan manfaat atau menolak madarat dalam diri mereka, bisa mengabulkan doa mereka, bisa mengatur alam semesta, bahkan na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Yang ke 6. Masya Allah, 6. Orang musyrikin pada zaman terdahulu, orang musyrikin pada zaman sekarang, menganggap bahwa ibadah kepada orang saleh, ini keyakinan mereka nih. Orang musyrikin pada zaman sekarang menganggap bahwa ibadah kepada orang saleh termasuk bentuk menunaikan hak orang saleh tersebut. Termasuk bentuk menunaikan hak orang saleh tersebut. Jadi orang musyrikin zaman sekarang menganggap bahwa ibadah kepada orang saleh
siapapun orang soleh tersebut itu termasuk menunaikan hak dari orang soleh ini. Orang soleh ini punya hak nih, diantaranya apa? Kita sembah dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini tidak ditemukan oleh musyrikin zaman dulu. Faham ikhwan? Enggak ada orang musyrikin terdahulu meyakini seperti ini enggak ada. Allahu akbar, subhanallah. Jadi hal ini tidak ditemukan pada orang-orang musyrikin pada zaman terdahulu. Mereka enggak meyakini bahwa ketika mereka menjadikan tadi perantara orang soleh tersebut kepada Allah, berarti ini hak orang soleh ini. Kalau kita enggak tunaikan hak orang soleh ini, ya kita dosa berarti. Kita enggak benar nih, kan gitu. Enggak ada keyakinan ini seperti itu pada musyrikin terdahulu, tuh enggak ada kata para ulama. Enggak ditemukan dalam riwayat-riwayat sama sekali, subhanallah. Adapun orang zaman sekarang, musyrikin zaman sekarang, mereka menganggap ketika mereka beribadah kepada orang soleh tersebut, itu diantara hak dari orang soleh itu. Itu diantara hak diantara orang soleh, subhanallah. Sab'ah, yang ketujuh, betul? As-sabi', yang ketujuh. Syirik yang terjadi pada masa terdahulu yang hampir sama nih. Syirik yang terjadi pada masa terdahulu hanya pada uluhiyah saja. Hanya pada uluhiyah saja. Ini belum kan? Atau udah sini? Yang ketiga apa baca? Syirik apa? Oh udah ya? Oh nah, berarti bukan yang itu. Afwan. Oh benar nih, di sini udah 7, saya salah, subhanallah. Orang musyrik pada zaman terdahulu, afwan. Orang musyrik ini soalnya hampir sama nih. Yang tadi yang ketiga tadi sama yang ini hampir sama. Orang musyrik pada zaman terdahulu tidaklah meyakini ada yang menguasai dan mengatur jagat raya selain Allah. Nah ini hampir sama kayak saya katakan tadi. Enggak ketukar tuh. Orang musyrik pada zaman terdahulu tidaklah meyakini ada yang menguasai dan mengatur jagat raya selain Allah. Adapun orang musyrik pada zaman sekarang meyakini bahwa selain Allah ada yang berkuasa dan mengatur di sebagian tempat. Adapun orang musyrikin zaman sekarang meyakini bahwa selain Allah ada yang berkuasa dan dapat mengatur pada sebagian tempat. Nah ini hampir sama tadi. Tapi ini khusus masalah rububiyah. Apa contohnya? Barakallahu fikum, itu betul sahih. Masya Allah, siapa yang pengalaman tadi? Nyi Roro Kidul. Betul ini, subhanallah, Nyi Roro Kidul, betul ya? Apa keyakinan sebagian tentang Nyi Roro Kidul ini? Penguasa pantai apa? Selatan. Sehingga kalau kita nggak berikan sesuatu atau sesajen kepada laut selatan, laut ini bisa ngamuk kepada diri kita, betul ya? Atau penguasa dari pantai selatan ini bisa memberikan ngamuk kepada kita, kita bisa berbahaya. Allahu Akbar. Ini dua nih, batilnya dua nih. Yang pertama meyakini ada yang menguasai jagat raya, baik itu sebagian tempat kecuali Allah, satu, betul ya? Muskilah masalah dalam rububiyah nih, betul? Ada yang menguasai, mengatur sebagian dari dunia ini selain Allah. Yang kedua, tadi sesajen, pasti di dalamnya ada tumbal. Sahih? Entah itu kepala kerbau yang disembelih dan seterusnya,
Rasulullah Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, nusukku, nusuk di sini apa diantaranya? Sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, mana perkataan mereka nih? Ini simbol kebanyakan manusia kan ini. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Lillah, untuk hanya Allah Rabb semesta alam. Tetapi ternyata apa? Adzabah li ghairillah. Mereka menyembelih untuk kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dua berarti kesalahannya. Keyakinan mereka salah, betul ya? Bahwa ada sebagian orang, sebagian makhluk Allah Azza wa Jalla yang dapat menguasai dan mengatur sebagian dari dunia ini. Yang kedua, mereka melakukan tadi umbal, sesajen, menyembelih kepada selain Allah Azza wa Jalla yang ditujukan kepada selain Allah. La'anallah man dzabaha bi ghairillah. Laknat Allah Azza wa Jalla bagi orang yang menyembelih kepada selain Allah tabaraka wa taala. Na'udzubillah. Selain itu, ada keyakinan, antum akan tahu nanti insyaallah. Ada keyakinan bahwa ada seorang dewi. Bukan nama orang Dewi ya, bukan. Dewi tahu ya Dewi ya. Kalau dewa kan laki-laki. Kalau Dewi apa? Kalau tengah-tengah apa kira-kira Tuhan? Dewo. Dewa nitian namanya. Ada seorang dewi yang khusus yang berjasa untuk menyuburkan tanah sehingga dapat menjadikan hasil panen mereka itu dapat berlimpah ruah, sehingga pada saat-saat tertentu mereka membuat jamuan khusus kepada sang dewi tersebut sebagai ungkapan rasa terima kasih mereka karena hasil panen mereka berlimpah. Syirik bukan ya? Mana syiriknya? Mana aspek syiriknya mana nih? Angkat tangan. Fadhal. Memberi apa? Memberi rezeki. Memberi rezekinya di mana? Oh, Masya Allah. Nah, satu. Yang kedua? Mereka apa? Menunjukkan apa? Ibadah biasanya seperti ini pasti tadi apa? Ada tumbal, sesembelihan atau makanan dan seterusnya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Fadhal. Ada lagi? Habis hadiahnya? Oh, Masya Allah ada. Masya Allah. Kalau ada mau kasih dari anak kalau habis Masya Allah. Masya Allah ada ya. Dan keyakinan seperti ini di masyarakat kita luar biasa banyaknya ikhwan. Ini saya sebutkan sebagian doang ikhwan. Baru sebagian kecil. Baru sebagian kecil subhanallah. Al-Ustadz Al-Fadhil, Ustadz Abdullah Zain, hafizahullah ta'ala, punya tesis S2 beliau yang dicetak oleh kerajaan Saudi Arabia dan ditaruh di perpustakaan Masjid Nabawi sekarang. Itu tentang ini nih. Kesyirikan-kesyirikan yang ada di negara Indonesia ini, 500 halaman lebih. Beliau ngeliling muter dari Aceh sampai Papua. Aceh sampai Papua bayangkan, 500 halaman lebih. Jadi yang saya sebutkan ini nggak ada apa-apanya, baru sedikit subhanallah. Baru sedikit. Keyakinan-keyakinan masyarakat ternyata di luar sana luar biasa tentang masalah. Yang ternyata keyakinan itu mengandung kesyirikan. Coba antum bayangkan bagaimana ketika orang ini meninggal membawa dosa itu, ikhwan. A'udzubillahi min dzalik. Contohnya ini subhanallah. Sesuatu yang sangat luar biasa tentang masalah ini. Yang ke-8. Orang musyrikin pada zaman terdahulu masih mengagungkan syariat Allah. Orang musyrikin zaman terdahulu masih mengagungkan syariat Allah. Adapun orang musyrik pada zaman sekarang sama sekali tidak mengagungkan syariat Allah. Contohnya apa? Mereka mengagungkan syariat Allah. Mereka masih bersumpah atas nama Allah. Berapa banyak kita temukan orang-orang Quraisy bersumpah atas nama Allah tabaraka wa taala. Itu kan mengagungkan syariat Allah dan mereka tahu tentang masalah itu. Rabbil Ka'bah misalnya kan gitu. Wallahi, tallahi, billahi kan gitu. Berapa banyak kalau untuk membaca sirah
Banyak luar biasa perkataan-perkataan orang-orang Quraisy yang ternyata mereka masih bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla. Orang zaman sekarang, musyrikin zaman sekarang boro-boro sumpah atas nama Allah. Yang lebih memiriskan lagi hati kita, yang sumpah selain Allah muslimin. Betul nggak ikhwan? Betul? Sumpah pocong, apa sumpah pocong? Apa sumpah pocong coba, subhanallahil azim. Perhatikan baik-baik ini ikhwan. Sumpah apa? Sumpah tuyul. Sumpah pocong, sumpah tuyul, ada lagi gitu. Macam-macam subhanallah. Dan di antara yang nggak boleh di sini apa? Ini di antara syirik kecil walaupun bukan syirik besar, bersumpah atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, demi Rasulullah. Demi Allahnya boleh, tapi demi Rasulullah tidak boleh. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak aw kafar. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan atau kekufuran, kesyirikan kecil. Tapi ingat, syirik kecil ini bukan dosa kecil. Banyak orang salah nih. Oh, syirik kecil. Seakan-akan apa? Dosa kecil diremehkan. Syirik kecil itu menempati dosa yang atas nih, ikhwan. Syirik besar, syirik kecil, baru dosa-dosa besar yang lain di bawahnya tuh. Nah, yang terakhir yang ke-9, orang-orang musyrikin pada zaman terdahulu mengharapkan kepada sesembahan mereka orang-orang musyrikin pada zaman terdahulu mengharapkan kepada sesembahan mereka agar urusan dunia mereka ditunaikan. Jadi urusan dunia yang orang musyrikin zaman terdahulu minta kepada sesembahan mereka itu urusan dunia. Adapun orang musyrik pada zaman sekarang meminta urusan dunia dan akhirat. Antum gak akan temukan ya ikhwan, orang musyrikin, contoh musyrikin Quraisy terdahulu misal, wahai Lata, wahai Uzza, Hubal, masukkan aku ke surga. Cari riwayat-riwayat itu. Saya sampai detik ini belum pernah temukan itu. Tapi yang mereka minta kepada sesembahan-sesembahan mereka selain Allah, jelas ya, itu urusan dunia mereka. Agar urusan dunia mereka selesai. Agar urusan dunia mereka lancar. Subhanallah. Tapi musyrikin zaman sekarang dunia akhirat. Dunia dan akhirat, subhanallah. Maka jelas ini lebih apa? Lebih fatal, subhanallah. Maka dari sini kita lihat, perhatikan baik-baik ikhwan, bagaimana pentingnya ilmu agama. Kita wajib untuk menggugah dari banyak manusia, terutama banyak kaum muslimin. Di zaman yang sudah modern seperti ini, bukan berarti yang sudah modern kesyirikan berarti nggak ada. Salah besar, subhanallah. Syaitan tidak akan pernah berputus asa untuk menjadikan manusia tidak berbuat kesyirikan. Nggak mungkin. Yang paling pertama saya katakan tuh, agar manusia tersebut berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tentang kesyirikan tidak lain tidak bukan karena ilmu agama manusia atau ilmu agama kaum muslimin yang jauh dari itu. Bahkan yang lebih parah adalah kesyirikan ini dilakukan oleh orang-orang yang notabene dunia mereka luar biasa. Betul deh. Dunia mereka luar biasa. Jadi bukan berarti orang yang kaya raya dan seterusnya, atau orang yang punya jabatan tinggi dan seterusnya berarti mereka nggak berbuat kesyirikan. Lebih parah ternyata, banyak yang seperti ini. Ada satu orang cerita, dia tinggal di salah satu tempat, dia cerita apa? Wah, kalau musim lagi pemilihan Pak Ustadz, ini tempat dekat rumah saya ramai luar biasa orang datang ke sini nih. Tempat itu apa tuh? Kuburan. Kuburan ngapain di kuburan? Enggak tahu, bos minta tapi enggak paham dia cerita. Tapi pasti rame kata dia, dekat rumah dia nih. Terus antum ikutan, dia bilang, enggak dong bos, saya ikutan. Enggak, saya ngeliat aja. Saya tahu aja kata dia, subhanallah. Enggak.
Jadi bukan berarti orang yang sudah punya strata tinggi, S1, S2, S3, S4, S teler, wala S berapa nggak tahu. Berarti wah, jauh dari kesyirikan. Siapa yang bilang? Kalau dia tidak menuntut ilmu agama, nggak ada itu pasti. Akalnya akan kalah dengan akidahnya pasti. Akalnya akan kalah dengan keyakinannya itu. Ini pentingnya seseorang menuntut ilmu tauhid, ikhwan. Rasulullah SAW 13 tahun bayangkan di kota Mekah. Menggembleng para sahabat dengan tauhid la ilaha illallah, yang pada saat itu belum ada syariat apa-apa yang turun kecuali syariat salat. Turunnya pun akhir-akhir sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, betul? Berarti Rasulullah SAW mendidik para sahabat 13 tahun itu tentang apa? Tauhidullah. Kita belajar tauhid 1 kali, hatam kitab tauhid. Tauhid anaknya udah mantep banget Ustaz, Masya Allah. Subhanallahil azim. Siapa yang bilang subhanallah? Perhatikan baik-baik nih, kawan. Ini hati-hati. Ini pentingnya kita tentang belajar tauhid dan tahu tentang lawan dari tauhid itu kesyirikan, agar kita terhindar dari kesyirikan tersebut dan selalu di atas tauhid sampai Allah Azza wa Jalla wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Wallah alam bisawab. Itu mungkin saya bisa sampaikan. Silakan mungkin. Masyaallah, masyaallah. Masyaallah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk materinya hari ini. Wah, semakin kuat ya kita ya. Insyaallah. Tadi Ustaz baru bilang ya. Iya. Baru bilang, iya. Semoga kita selalu dijaga hati kita sama Allah ya. Iya, diberikan hidayah terus oleh Allah. Dan ternyata kesirikan banyak banget ya modelnya ya. Iya. Zaman sekarang makin kesini makin banyak, ngeri. Apalagi Ustaz, mau izin tanya Ustaz sedikit Ustaz sebelum ke Bro dan Sis. Zaman sekarang tuh juga banyak banget anak-anak menggunakan kata ini Ustaz. Semesta alam membantu saya. Nah kayak gitu tuh gimana Ustaz? Semesta alam. Semestaku, semesta mendukung gitu-gitu ya. Semesta mendukung. Nah itu gimana Ustaz? Semesta aja anak zaman sekarang banyak tuh Ustaz. Semesta udah mendukung. dimudahkan langsung. Wah semesta membantu gua nih gitu. Ada juga yang konten apa semesta ya maksudnya langit di situ? langit gitu ya. Minta ke langit gitu. Semesta di situ maksudnya Allah atau siapa? Nah Anda juga nggak tahu Ustaz. Antum nggak tahu. Iya Anda juga tahu. Anda juga ngelihat Coba tanya dulu sama dia. di Alam sosial semesta media mereka tuh kadang ngomongnya, gitu. Abis healing, wah semesta membantu gue nih. Nah gitu gimana ya Ustaz ya? Kalau mungkin semestanya bukan karena Allah tuh, baru termasuk yang Nah, kalau yang dimaksud semesta di situ tidak apa selain dari Allah tabaraka wa taala, maka jelas nggak boleh, haram, subhanallah. Oh, iya. Karena kata-kata biasanya kan maka alam semesta kan biasa gitu ya. Iya. Ya. Yang menjaga alam semesta, yang mengatur alam semesta, semestaku. Maksudnya semestaku ini siapa niatnya? Okay. Nah, semestaku ini siapa niatnya? Kalau niatnya kepada selain Allah gimana, subhanallah, itu kesyirikan jelas. Dan hati-hati nih ikhwan, itu kan cuma diksi Pak Ustaz. Ya. Betul ya? Ya. Berapa banyak kesyirikan itu dari diksi? Iya tuh Ustaz. Berapa banyak kesyirikan itu dari apa? Diksi. Contoh, kalau bukan karena Allah dan ente, dan pakai waw. Antum akan temukan dalam kitab tauhid nih. Kalau bukan karena Allah dan ente dan antum, pakai dan, pakai waw. Ditegur oleh Nabi SAW. Katakan kalau bukan karena Allah saja, atau katakan kalau bukan karena Allah, thumma, kemudian anda. Itu diksi kan, dan sama kemudian, betul ya? Yang satu syirik, yang satu enggak, boleh. Yang satu boleh maksudnya, yang satu syirik. Dan, kata-kata dan itu seakan-akan apa? Sama. Seakan-akan menyamakan. Dan ini perbuatan syirik, kan diksi loh, hati-hati, subhanallah. Jadi jangan anggap remeh tentang masalah, oh kan cuma gini doang Pak Ustaz. Ini pentingnya ilmu, bukan gini doang. Kalau cuma gini doang, akhirnya semuanya gini doang terus. Astagfirullah. Abu Jahal ketika nyembah berhala, cuma gini doang, masuk nggak paham. Repot pergi gini doang terus nggak ketemu ini. Ilmu ya kawan, ini pentingnya ilmu. Wallahu a'lam. Kita berarti harus hati-hati saat dalam mengucapkan sesuatu ya, kayak kan kalau tadi masih ada menghubungkannya dengan Allah. Ada kadang yang kita bisa kerja, wah ini gara-gara gue nih project berhasil nih. Nah, itu juga bahaya Ustaz ya. Nah, ini sebenarnya ada banyak perinciannya tentang masalah ini. Tapi secara singkat pada hakikatnya, maka kembalikanlah segalanya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kembalikan segalanya kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun ada sebagian kata-kata yang masih dibolehkan di dalam syariat tentang masalah tadi. Misal ada seorang anak yang kejebur dalam kolam renang nih.
Wah, kalau anak nggak tarik tadi anak itu, kayaknya mati itu. Kalau saya nggak tarik anak itu tuh, maksudnya di kolam renang kan, betul ya, nggak bisa berenang seterusnya, kayak mati anak itu tuh. Ini kan benar, memang seperti itu. Memang kalau yang seperti ini memang boleh kalau seperti ini. Tapi kalau yang tadi, kalau bukan karena gue nih, kayaknya nggak bakal jadi nih. Siapa lo? Kan gitu. Yang agak seperti ini maka lebih ahsan kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Atau kalau memang kemudian dia ingin menyebutkan misalnya orang lain dan seterusnya, tadi pakai kata-kata kemudian. Pakai kata-kata kemudian. Walaupun ada rinciannya tentang masalah ini, wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. So, kita langsung ke floor aja ya. Langsung Brother, sisters yang mau nanya silakan. Brother dulu kira-kira Mana? yang itu tuh. Oke, di belakang gitu. Banyak ini kan. Masyaallah. Ya silakan. Nah di iya, belakang. yang kotak-kotak dulu. Yang flanel ya. Flanel, betul. Silakan. Sister siap-siap yang mau bertanya silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan kita semua selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Izin bertanya Ustadz, misal nih di suatu acara kayak walimah ataupun acara lainnya itu di dalamnya terdapat kesyirikan. Nah, terlebih di acara tersebut menyangkut pautkan, maksudnya kita itu nyatu gitu sama acara tersebut kayak di pernikahan gitu. Nah, itu tuh sikap kita lebih gimana Ustadz? Sedangkan kita sendiri udah nolak gitu. Sebentar. Nah. Ini antum yang ada, antum yang bikin acara, antum datang. Di acara Ana misalkan. Antum mau bikin acara, antum mau nikah misal. Ya, misal di Antum udah kita nikah belum? belum. Jadi Oh, bentar lagi nikah mudah-mudahan. Ya Allah. insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Misal antum mau nikah, terus? Nah, di acara nanti misalkan ada kayak suatu kesyirikan gitu dan itu apa kita misalnya anaknya sudah menolak gitu Ustaz. Tapi dari pihak lainnya gitu kayak masih ini wajib ada gitu. Nah, itu baiknya untuk anak sendiri ataupun kita semua yang mau menikah atau bagaimana sikapnya itu Pihak lebih lainnya ini gimana? siapa nih? Ya teman-teman sekalian mungkin. Teman-teman? Atau calon mertua? Atau Intinya gitu. Ustaz. Lebih ke sikap kita itu gimana Ustaz? Mohon. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berkeluarga, pasti kita ingin mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Betul ya? Ya. Maka berusahalah dengan sekuat tenaga, jangan memulai pernikahan kita dengan kedurhakaan kepada Allah. Bagaimana kita menginginkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, kalau kita memulai keluarga itu, memulai rumah tangga itu dengan suatu kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Gimana ikhwan? Karena banyak, saya lihat nih banyak. Ketika yang seperti ini, ya udah deh daripada anak nggak nikah. Bagaimana terus anak nggak nikah? Dakwahnya enggak sama sekali, ngasih tahu juga tidak, kan gitu ya? Ini bukan berarti kemudian langsung batal ya, enggak. Tempuh cara-cara, semua cara agar kemudian apa? Hal-hal tadi, apalagi itu nyangkut kesyirikan. Subhanallah. Hati-hati masalah itu tuh. Nah, jadi tempuh semua cara agar apa? Acara tersebut tidak ada mengandung kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi bukan hanya kemudian ya sudah ada Pak Ustadz, daripada saya nggak nikah Pak Ustadz, daripada saya bujang seumur hidup Pak Ustadz, kan gitu ya. Enggak, jangan takut, Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada antum. Husnudzanlah kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, kan gitu. Baik sangka kepada Allah. Disinilah makanya nggak bolehnya sebelum nikah itu pacaran. Kenapa? Kalau udah pacaran dan seterusnya, akhirnya lamaran, akhirnya pihak dari sananya kemudian mengajukan syarat, yang syarat itu ternyata salah, batil, gimana tuh? Mau nggak jadi? Ini udah lama nih, betul ya? Ajarannya udah lama. Tapi kalau dia nothing tulus, nggak ada sebelumnya nih, nggak, saya mau seperti ini, silakan. Kalau ini saya mau seperti ini, saya jalan, silakan. Kalau enggak, saya minta maaf, saya cari yang lain. Itu laki-laki ya, wah. Masya Allah. Itu rejal tuh, masya Allah. Maksudnya apa? Itu iman yang bicara. Sesuatu ini yang jadi masalah, sesuatu ini masalah prinsip. Tadi masalah kesyirikan kan gitu. Masalah dosa dan seterusnya. Kecuali berbeda lain cerita ketika memang ditimbang maslahat dan madaratnya, dan itu bukan masalah kesyirikan, itu lain cerita.
Nah kita banyak yang seperti ini tadi, karena diawali dengan sesuatu yang haram, akhirnya kemudian ada sesuatu yang salah di dalamnya, ya udah deh, bagaimana deh. Kenapa? Diawali dengan sesuatu yang salah di situ. Maka berusahalah dengan sekuat tenaga menghilangkan kemungkaran tersebut, ingkar mungkar tersebut. Kalau memang sudah sampai mentok benar-benar segala cara sudah dilakukan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Serahkan kepada Allah Azza wa Jalla, timbang maslahat dan madarat masalah itu. Tapi yang saya ingin tekankan tadi itu, jangan karena ada sesuatu yang menjadikan diri kita kemudian akhirnya nggak jadi, ya udahlah nggak apa-apalah, ya udah ntar tinggal istighfar lah. Ini nggak, jangan nih, ini hati-hati nih, karena banyak keyakinan seperti ini akhirnya kacau nih. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Semoga Allah mudahkan ya. Semoga Allah mudahkan. Karena biasanya udah dapat belum, masyaallah. Udah dapat hadiah Mas Ustaz. Oh, dapat hadiah. Dapat hadiah, dapat insyaallah. Dapat ikan tadi. Dapat ikan ya benar. Jangan dilupain ikannya. Aduh. Oke, sekarang pertanyaan dari sisters. Silakan sisters. Silakan sisters. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz izin bertanya, bagaimana cara bersikap ketika kita tahu tetangga kita atau orang terdekat kita meninggal dan dia itu ya KTP-nya Muslim, cuman dia nggak pernah sholat ataupun kalau sholat pun jarang-jarang gitu. Apakah kita wajib untuk menyolatkannya, memandikannya, atau gimana? Naam. Barakallahu fikih. Naam, ini diantara musibah besar luar biasa. Bagaimana perintah sholat itu oleh kaum muslimin dianggap remeh. Dianggap remeh luar biasa. Bahkan dia hanya mengejar duniawi sampai nggak sholat. Sampai nggak sholat. Maka kalau kita mengetahui ada orang seperti tadi itu, dia meninggal tapi sholatnya jarang-jarang kan gitu ya. Yang pertama, bagi orang yang berilmu, ahlul ilm wal fadl, orang yang punya ilmu dan punya keutamaan, jangan sholatkan orang ini. Tapi kaum muslimin secara keseluruhan menyolatkan orang ini. Kenapa? Karena zahirnya muslim, karena zahir Islam. Kenapa orang yang berilmu dan orang yang punya keutamaan tidak mensolatkan? Agar pelajaran bagi yang lain, menjadi ibrah, pelajaran bagi yang lain. Kalau yang lain solatnya seperti orang ini nih, nggak akan disolatkan sama orang-orang soleh di antara mereka. Tidak disolatkan dari orang-orang yang berilmu di antara mereka. Dan kita tahu bersama ketika kita meninggal pasti kita ingin disolatkan oleh orang-orang soleh, betul ya? Orang yang mentauhidkan Allah, orang yang berilmu. Di antara doa mereka luar biasa ketika solat itu. Nah, bagi diri kita pilihan. Kalau memang ada sudah ada misal, sudah ada yang mensolatkan, sudah ada yang mengurus jenazahnya, maka gugur kewajiban bagi yang lain, kan fardu kifayah, betul ya? Fardu kifayah. Kalau memang kita tahu dengan jelas ya bahwa orang tersebut sholat nih kadang sholat, kadang tidak dan seterusnya, seperti ini, maka pilihan bagi diri kita. Tapi kalau kita ingin memilih untuk saya nggak mau sholatin, maka itu silahkan pilihan bagi diri kita. Tapi bagi orang yang punya ilmu, punya keutamaan, punya tempat di hati masyarakat, jangan sholatkan orang seperti ini agar pelajaran bagi kaum muslimin yang lain. Kalau anda seperti ini nggak akan disolatkan sama orang-orang yang berilmu dan punya keutamaan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Cukup jelas ya, sisters ya. Jelas harusnya ya. Oke, dari brothers lagi? Brothers lagi satu. Brothers lagi. Nah ini dari depannya. Masya Allah ini depan nih. Kayaknya penting nih pertanyaannya nih. Dua kali soalnya. Silakan. Singkatnya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang tawasul Ustaz. Tawasul? Tawasul. Mana Ustaz Hamdi? Ini yang saya mau tanyakan. Terkadang kita di masyarakat kita itu ada baca Yasin Ustaz ya. Ada apa? Ada apa? Acara-acara tertentu gitu seperti menuju hari atau meninggal itu baca Yasin Ustaz ya. Terkadang kita baca doa itu kan ada seperti bertawasul dulu kepada Nabi, kepada orang alim ulama. Itu gimana Ustaz kalau menurut kajian tauhid ini Ustaz? Nah. Anda mau tak suruh tanya Ustaz Hamdi udah nggak di sini. Nah, insyaallah. Para ulama mengatakan tawassul yang syar'i itu secara umum ya ada 3. Tawassul yang syar'i itu secara umum ada 3. Walaupun secara detail itu ada 6, tapi 3 ini cukup. Yang pertama tawassul dengan amal saleh yang kita lakukan, yang kita yakin amal saleh tersebut ikhlas. Contohnya adalah 3 orang yang terkurung dalam gua. Mereka menyebutkan tentang amal-amal mereka yang mereka yakin itu paling ikhlas. Kemudian mereka bertawassul, ya Allah,
kalau amal itu ikhlas karenamu, tolong buka pintu gua ini ya Allah. Maka terbuka. Ini bertawassul dengan amal saleh yang kita yakin amal saleh tersebut ikhlas. Yang kedua, bertawassul dengan asma wa sifat Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama Allah yang maha indah, fad'uuhu biha. Maka berdoalah dengannya. Itu dengan nama Allah tersebut. Ya Ghaffar, ighfirli. Ya Rahman, irhamni. Ya Razzaq, urzuqni. Ya Tawwab, tub alayya, dan seterusnya. Bertawassul dengan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah. Yang ketiga, bertawassul dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Lihat, doanya orang soleh yang masih apa? Hidup. Orang soleh ini kita tahu misal dia seorang yang soleh, bang berilmu, sholat berjamaah di masjid gak pernah putus, multazim ala sunnah dan seterusnya, kan gitu. Kita datang kepada diri ini, ya Ustadz, ya Syekh, ya Fulan, tolong doakan anak-anak agar Allah berikan kesembuhan. Nah, minta doa orang saleh yang masih hidup tersebut. Masih hidup, bukan yang sudah meninggal, kan gitu. Sehingga dia kemudian minta kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah anaknya ya Allah. Ini boleh seperti ini. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertawassul dengan doanya siapa? Doanya siapa? Abbas. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ketika masa pacaklik itu. Ini 3 tawassul. Sebagian ulama ada yang mengatakan bertawassul dengan iman dan amal saleh dan lain sebagainya. Ala kulihat ini beberapa tawassul yang disyariatkan. Adapun tawassul yang tadi bijahin Nabi, dengan kedudukan Nabi, dalilnya ada betul, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya tidak ada yang sahih, enggak ada yang valid dari Nabi SAW. Maka tidak boleh bertawassul dengan tadi, dengan kedudukan Nabi, dengan kemudian ini Nabi, dan sebagian ulama bahkan memasukkan itu perbuatan apa? Perbuatan syirik kecil. Ada yang mengatakan syirik kecil, ada yang mengatakan bid'ah dan seterusnya. Maka ini 3 atau 4 tawassul yang disyariatkan oleh syariat kita. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Masyaallah. Cukup jelas ya, Masyaallah. Sambil nunggu dari sisters lagi sekali lagi mungkin ya, sebelum nanti kita ada tanya jawab di bawah insyaallah taala. Ustadz, ini kita di medsos suka ada juga orang yang bilang Tuhan Maha Asik gitu, Ustadz. Itu apa penghinaan atau ada bab kesyirikan apa gimana, Ustadz? Mohon penjelasan, Ustadz. Naam, asma wa sifat itu sifatnya adalah al-ubudiyah atau ta'abbudiyah, tauqifi. Asma wa sifat Allah, nama dan sifat Allah itu sifatnya tauqifi. Tauqifi itu apa? Siapa yang tahu tauqifi? Ibadah itu tauqifi, ta'abbudiyah itu tauqifi, kan gitu. Apa maksudnya? Diam sampai datang ada dalilnya. Itu tauqifi maksudnya apa? Hanya mengikuti yang ada dalilnya. Itu tauqifi. Nah, di antaranya adalah asma sifat. Nama dan sifat Allah itu hanya itu saja yang disebutkan dalam dalil. Jangan nambah-nambah maha asyik, maha keren, maha cool, maka ini enggak bisa. Enggak bisa kata para ulama. Karena asma sifat Allah ini sifatnya tauqifi. Sebagian ulama mengatakan ta'abbudi, kan gitu. Jadi apa yang disebutkan dalam dalil itu yang disebutkan, itu yang kita sebutkan. Nggak boleh kemudian yang keluar dari dalil. Nah ini yang disebut dengan tauqifi. Maka nggak boleh kata-kata tadi tentang masalah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Orangnya aja so asik kali itu ya. Nah iya, so asik tuh dia. So asik ada aja. Jadi kebablasan. Kebablasan. Oke, sister, sekarang pertanyaannya. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Aku izin bertanya berkaitan dengan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan memberikan dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Apa yang membuat orang itu Allah sesatkan dan apa yang membuat orang itu diberikan hidayah kepada Allah, Ustaz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Masyaallah. Yang pertama jawabannya jelas itu kehendak Allah. Yang pertama jawabannya ya, itu kehendak Allah tabaraka wa taala. Allah azza wa jalla ingin memilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu daripada Amr bin Hisham. Siapa Amr bin Hisham? Abu Jahal. Allah azza wa jalla lebih memilih Umar bin Khattab daripada Amr bin Hisham ketika mendapatkan hidayah, kan gitu. Dan itu hak Allah azza wa jalla. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha.
Itulah karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Orang-orang yang apa? Allah kehendaki. Jadi jawaban pertama adalah hanya Allah yang tahu. Itu kehendak Allah sudah. Ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua apa? Para ulama menyebutkan di antara hal-hal yang bisa menjadikan orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah dan seterusnya, orang ini mencarinya dengan jujur. Allah Azza wa Jalla mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh mencari jalan kami, lanahdiyannahum, lamu taukid, nun taukid, bayangkan. Pasti kami akan berikan kepada mereka jalan kami itu. Berarti mereka mencarinya dengan jujur. Contoh kisah keislaman Salman Al-Farisi, panjang itu luar biasa, betul ya? Jujur niatnya untuk cari kebenaran, bukan cari pembenaran. Perhatikan nih, bukan cari apa? Pembenaran. Kalau cari pembenaran dapat aja pasti dalilnya. Tapi cari kebenaran. Kalau niatnya jujur benar-benar ingin cari kebenaran, Allah pasti akan berikan itu. Antum dunia dicari atau ditungguin dalam kamar? Dicari. Hah? Keluar, betul ya? Keluar dari pagi sampai malam, ketemu pagi lagi, betul? Itu dunia. Masa sesuatu yang paling bernilai, hidayah, taufik dari Allah Azza wa Jalla enggak kita cari, kawan. Di antara apa? Duduk di kajian ilmu seperti ini. Duduk di kajian ilmu seperti ini, cari. Kan banyak orang gitu ya. Hidayah belum datang, Ustaz. Ya cari. Ente dunia aja cari, ya hidayah belum datang lagi, subhanallah. Kan gitu. Hidayah belum datang, Ustaz. Perhatikan ya, dunia aja kita cari mati-matian itu, betul ya? Kaki jadi pala, pala jadi kaki, subhanallah. Masa untuk mencari sesuatu yang paling besar ini, hidayah untuk dapatkan surga, subhanallah. Gak kita cari mati-matian, ikhwan. Nah, perhatikan. Bagi orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla, Allah berikan itu. Nah, itu diantaranya. Itu mungkin dari sekian banyak Allah a'lam bissawab. Masya Allah. Cukup jelas ya sister, insyaallah. Sekarang untuk materinya hari ini, kalau boleh Ustaz penutup nih Ustaz buat kami Ustaz. Kami anak juga dong, Masya Allah, mengantun dong. Ya, kami semua Ustaz maksudnya Ustaz. Brother and sisters yang mungkin namanya manusia Ustaz ya, ada yang namanya pada saat itu kita futur, hati menjadi hitam. Tadi Ustaz bilang kalau di saat Allah udah bilang bahwa nanti akan ada hati yang hitam akan tetap menjadi hitam gitu Ustaz. Kira-kira ada sedikit ini nggak Ustaz buat kita Ustaz? Ya. Agar terus terjaga gitu hatinya dan tidak futur. Kalaupun futur bisa kembali lagi semangat dalam mencari ilmu Ustaz. Nah, Masya Allah. Yang pertama ikhwan, jangan pernah lepas dalam menuntut ilmu syar'i. Ini penting luar biasa nih. Kenapa? Sebelum pandemi dan setelah pandemi kita bisa melihat bagaimana majelis-majelis ilmu itu beda. Betul? Ya. Contoh depan mata kepala saya. Nggak segini dulu sebelum pandemi, sahih? Bukan kemudian kita membanggakan jumlah, bukan itu, tidak, nggak itu. Antara dua berarti. Kalau orang itu tidak hadir ketika di sini antara dua. Yang pertama Allah takdirkan, Allah panggil, meninggal, itulah kena COVID mungkin. Atau yang kedua futur. Nah, ini yang kedua ini yang bahaya nih. Futur. Ada lagi yang ketiga saat kajian online. Nah ini malas. Kecuali memang terdesak baru deh lain cerita deh, betul ya. Udah keenakan online, nyender di rumah, betul ya, asyik. Nah, hati-hati nih subhanallah nih. Nuntut ilmu ikhwan. Siapapun dari kita, hatta syekh, hatta ulama siapapun. Gak ada kemudian selesai khatam nuntut ilmu dari ilmu agama. Gak ada, tidak ada. Selama kita selalu sibukkan diri kita dengan ilmu, selama itu pula hidayah Allah akan Allah berikan kepada kita. Nuntut ilmu dengan ikhlas, ini yang pertama. Yang kedua, mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui itu. Ketika kita duduk di kajian ilmu, inti dari kajian ilmu itu agar kita mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui bersama. Mengamalkan ilmu tersebut, ini yang kedua. Yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah putus asa, jangan pernah lupa untuk selalu doa kepada Allah. Di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jangan pernah lepas satu hari kita enggak doa dengan doa ini, jangan pernah ikhwan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
Jangan pernah lepas satu hari kita nggak doa sebelum nggak, jangan. Doa. Yang keempat kata para ulama, cari milieu, cari teman yang baik. Cari teman yang baik, cari milieu yang bagus, kan gitu ya. Kalau teman-temannya jauh dari majelis ilmu, insya Allah ta'ala ngikut. Kenapa? Karena hati ini lemah. Hati ini lemah. Cuma mempengaruhi atau dipengaruhi, itu dalam pertemanan tuh. Kalau kita kuat kita bisa mempengaruhi, kalau kita lemah kita dipengaruhi. Maka kalau kita kuat, pengaruhilah yang baik-baik supaya dapatkan pahala. Kalau kita lemah, maka bertemanlah dengan yang baik-baik supaya dia mempengaruhi apa? Yang baik-baik, supaya kita dipengaruhi yang baik-baik dari dirinya. Ini yang selanjutnya, teman. Selanjutnya pula apa? Jangan pernah jauh dari Al-Quranul Karim. Sering membacanya, sering mentadabburi isi Al-Quranul Karim. Sering kemudian berusaha menghafalnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, satara atharan ajiban. Engkau akan melihat sesuatu yang sangat menakjubkan ketika engkau mendekat dengan Al-Quranul Karim itu. Hatimu itu luar biasa, Masya Allah. Ketika kita jauh dari Al-Quranul Karim, kita akan melihat bagaimana hati kita jauh juga dari Allah Azza wa Jalla. Karena itu kalam Allah. Selanjutnya pula kata para ulama adalah sering apa? Sering membaca atau mendengar kajian-kajian raqaiq. Apa kajian-kajian raqaiq? Kajian-kajian melembutkan hati. Contohnya apa? Kajian tentang alam akhirat, kematian al-maut, alam kubur, sirat, mizan, haud, neraka, surga. Sering-sering kajian itu ikhwan, agar melembutkan hati kita. Kenapa? Karena hati kita ini lemah pada hakikatnya. Hati kita ini perlu dicas, kalau enggak lobet pasti. Sering baca kitab-kitab tentang itu tuh. Bagaimana cara menangis karena takut kepada Allah, kan gitu. Banyak kitab itu sudah terjemahkan, Masya Allah, Alhamdulillah. Datangi kajian-kajian itu, datangi kajian-kajian tentang tazkiyatun nafs, membersihkan hati, kan gitu. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Barakallahu fiikum, jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah. Terima kasih atas waktunya Ustaz hari ini. Dan brothers sisters, akhirnya kita udah di penghujung acara nih. Iya. Sudah malam, tapi insya Allah izin Ustaz untuk brothers sisters kalau masih ada tanya jawab di bawah. Fadhal. Kita akan lakukan ntar di bawah di area bazar di bawah. Ya, di area bazar. Yang akan langsung pulang hati-hati di jalan, terutama untuk sisters, tetap waspada dan selalu memohon perlindungan kepada Allah. Semoga Allah jaga kita semua, keluarga kita semua juga di rumah yang lagi Allah beri ujian sakit mungkin. Segera Allah angkat penyakitnya. Amin, amin. Dan kesembuhan yang sempurna. Siap, yang pasti insya Allah kita ketemu lagi pekan depan bila tidak ada halangan. Insya Allah ta'ala. Ada siapa pekan depan dan topik apa? Kita tunggu pengumumannya di sosmed. Langsung aja follow di @the_rabaniyas. Ya. Masya Allah. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.